Shalom dan selamat malam. Kembali lagi kita bertemu di dalam konten kesaksian nyata Roland. Dalam kesempatan pada malam hari ini, saya membagikan sebuah kesaksian nyata ya, yang real terjadi. Saya bertemu dengan mereka yang sudah tidak ada. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam kesaksian itu, saya mau menjelaskan beberapa hal. Sampai pada saat ini, banyak ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang menyatakan bahwa dunia orang mati tidak bisa bertemu dunia orang hidup. Mereka yang sudah meninggal tidak bisa bertemu orang yang masih hidup. Dalam hal ini, saya tidak menyangkal untuk pernyataan tersebut. Karena memang Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Perjanjian Baru, ya, ada ayatnya yang mengatakan bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, situ jelas bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak terhubung dengan dunia orang mati. Ya. Nah, cuma perlu kita ketahui, di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang menyatakan atas kehendak Tuhan itu semua bisa terjadi. Karena kita mesti ingat satu hal. Yang namanya kedaulatan Tuhan itu adalah kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Dan di saat kedaulatan itu terjadi, kekuasaan Tuhan itu terjadi, bahkan yang sudah mati pun, yang sudah meninggal pun, bisa kita melihat. Mungkin saudara bingung, masa iya? Satu kisah, ya mungkin kisah ini cukup familiar, dan mungkin saudara tahu, kisah Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Di saat itu murid-muridnya, Petrus, melihat ada 3 orang. Dan Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Sehingga Petrus berkata, Tuhan, haruskah kami menyiapkan 3 kemah untukmu, untuk Musa dan Elia? Sedangkan saat itu Musa dan Elia sudah lama meninggal. Era Tuhan Yesus, Musa dan Elia sudah lama meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tercatat, tertulis di Alkitab, dan mungkin ayat ini sering miss, ya. Sering miss pembacaan di khotbah ataupun pembacaan di persekutuan. Tapi ini menyatakan, ayat ini akan saya bacakan, menyatakan kedaulatan Tuhan. Selain kisah transfigurasi Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Nah, ayat tersebut ada di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Di sini saya bacakan. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ayat 50-nya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, di ayat 52 ini jelas menyatakan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, atas kedaulatan Tuhan bangkit. Ayat 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud kota kudus saat itu adalah Yerusalem. Jadi, di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib,
tabir terbelah dua, gempa bumi, kubur terbuka, mereka itu bangkit. Tapi belum berjalan dulu. Nah, di saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, orang-orang ini keluar dari kubur. Jadi mereka ada masa penantian. Mereka keluar dari kubur dan mereka masuk ke Yerusalem, dan di saat itu semua orang melihat. Dan bisa dikatakan mereka semua takut. Kalau kita baca ayatnya sampai akhir, ayat 54-nya, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi adalah apa? Orang-orang kudus yang sudah mati masuk ke Yerusalem. Dan mereka melihat. Jadi tidak perlu orang indigo, tidak perlu orang yang punya sixth sense. Orang biasa pun Tuhan bikin melihat. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, di sini ayat yang baru saya bacakan itu bukti nyata bahwa atas kedaulatan Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, mereka yang sudah tiada bisa kita lihat. Kemudian ada lagi orang berkata, oh kita kalau sudah jadi anak Tuhan, sudah terima Yesus, sudah dibaptis, otomatis kita tidak bisa diganggu oleh setan lagi. Perlu Anda ketahui, hal ini cukup menarik. Seringkali saya dengar, ya, seringkali saya bukan saya menyangkal, tapi alangkah baiknya kita paham apa yang kita katakan. Tuhan Yesus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan mencari orang yang ingin ditelannya. Nah, itu nyata bahwa iblis, setan, dia tidak pandang bulu. Jadi kalau kita bilang, kita klaim bahwa oh kita terima Tuhan, iblis tidak berani mendekat, benar. Tapi ingat, apakah dengan klaim itu Anda yakin iblis tidak berani dekat dengan Anda? Jangan salah. Kejadian Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, siapa yang datangi pertama? Iblis. Sedangkan iblis tahu Tuhan Yesus saat itu 100% manusia tapi 100% Tuhan. Dan di saat itu nyata kita harus berpikir bahwa kejadian Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari, iblis tahu dia adalah manusia dan Tuhan 100%. Apalagi cuma kita manusia biasa. Makanya ada ayat juga yang tercantum dalam Alkitab. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bahkan ada satu ayat favorit saya. Ayat favorit ini yang menyatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya apa? Karena iblis bisa mendekati kita kapan saja, bukan yang mendekati, nemplok. Tapi Tuhan berikan ayat ini, Tuhan melatih iman kita supaya kita perkatakan dengan iman apa yang dikatakan dalam firman-Nya, sehingga iblis itu bisa pergi. Jadi tidak serta-merta doktrin itu berkata bahwa kita sudah ditebus, iblis serta-merta tidak berani mengusik kita, apalagi nemplok. Oh, itu tidak seperti itu. Begitu. Sama seperti doktrin, oh kita sudah diampuni, sudah ditebus dosanya, terus kita enak-enak berbuat dosa lagi. Ya, tidak seperti itu juga. Ya. Ayat favorit saya adalah di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, ini nyata bahwa Tuhan membekali kita
dengan firman Tuhan untuk diperkatakan dengan iman, di saat itu iblis bisa lari. Bukan cuma dengan doktrin percaya tanpa diperkatakan. Ingat, iman tanpa perbuatan sia-sia. Nah, jadi sudah nyata bahwa atas kedaulatan Tuhan apapun bisa terjadi. Ya. Malah Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi untuk menguji iman kita. Kita penakut atau tidak? Karena iblis paling suka orang penakut. Cicak jatuh lari. Dipanggil-panggil orangnya nggak ada, kabur. Jangan. Nah, dalam kesempatan hari ini, dalam malam hari ini, saya mau bagikan kesaksian nyata saya. Ini terjadi sekitar tahun 2011. Ya, 2011, di saat itu saya ya seling-seling lah, lain kali jadi driver taksi online, lain kali ngojek. Tapi akhirnya keseringannya ngojek ya, ngojek. Nah, di zaman itu saya di Manado ya, di Minahasa, Sulawesi Utara itu belum ada ojol, belum ada ojek online. Jadi masih opang ya, ojek ojek pangkalan. Nah, saya ingat saat itu saya dapat penumpang ya, dia suruh antar di daerah jadi dia melewati Tomohon ya. Jadi kalau di Manado itu di Sulawesi Utara ya, Minahasa, Tomohon. Nah, Tomohon itu kota transit. Dia bisa ke Manado, dia juga bisa ke Minahasa Selatan dan sekitarnya ya. Nah, saya ingat waktu itu saya dapat penumpang itu areanya melewati kota Tomohon. Nah, jalan itu sering saya lewati karena kebetulan istri saya orang Kawangkoan, orang Minsel. Jadi sering kita lewat daerah situ ya, mau pagi, siang, sore maupun malam. Tapi saat itu saya bawa penumpang, waktu pergi aman, nggak ada masalah. Dan di saat itu hari sudah menunjukkan sudah malam ya, sudah sekitar jam ya setengah 8-an lah malam. Dan jalan itu salah satu jalan Trans Sulawesi, yang mana itu adalah jalan ya ramai lah, masih bilang setengah 8 ya masih lumayan ya. Kejadian terjadi di saat saya balik, arah balik. Nah, di saat saya arah balik, yang namanya sudah mau mencapai Tomohon biasa sudah ramai. Tapi begitu saya mau masuk tikungan masuk ke kota Tomohon, itu kok suasananya berbeda. Auranya lebih dingin dari biasanya, dan saya melihat tidak ada mobil motor berpapasan dengan saya, itu nggak ada. Bahkan saya melihat spion motor saya itu nggak ada mobil kendaraan apapun di belakang saya. Jadi memang seperti saya itu hanya sendirian di jalan itu. Tapi ya sudah, saya biarkan. Tiba di satu titik, saya masih ingat, titik itu sudah mau sekitar, jadi tinggal jadi seperti titik itu di sini, dia tinggal belok satu kali sudah masuk Tomohon. Nah, kalau sudah masuk Tomohon, itu kota sudah ramai. Nah, di titik itu, yang hampir memasuki kota Tomohon, di situ ada sebuah rumah megah sekali, dan itu rumah sudah lama ditinggalkan, terbengkalai. Cukup megah rumah itu. Dan saya memang selama saya lewat situ, saya tahu rumah itu sudah lama berdiri. Dan ya menurut kisah-kisahnya ya itu ditinggalkan gitu, terbengkalai. Rumah itu cukup megah sekali. Bahkan ya kalau misalnya di Jakarta bisa disewa untuk syuting sinetron ya. Nah, di depan rumah itu ada sebuah gubuk.
ya. Gubuk, kalau orang Manado bilang sabua, ya. Jadi gubuk, ya, gubuk lah kalau saya bilang gubuk. Dindingnya dari gedek, dari papan-papan sudah, ya, ya namanya gubuk ya, tapi nggak gede, ya. Cuma kayak orang gubuk di sawah ya. Dan sebelah gubuk itu jurang, ada jurang. Nah, di saat itu pas saya melewati daripada gubuk itu, tiba-tiba saya teringat, ya, seperti ada orang yang mengingatkan, coba balik. Nah, spontan saya berhenti depan gubuk itu, dan saya putar balik. Saya nggak ngerti, padahal saya tuh arahnya ke daerah Minahasa lagi. Lah kalau saya putar balik kan ke Minsel. Jadi saya putar balik. Nah, pas saya putar balik, otomatis posisi motor saya di depan rumah kosong. Dan berseberangan dengan gubuk. Dan arah moncong motor itu ke arah Minsel lagi. Ini saya bingung waktu itu kok disuruh balik. Nah, di saat saya balik itu, tiba-tiba motor mati mesin. Mati total mesin, lampu pun mati semua. Di saat itu saya panik. Karena kondisinya, penerangan lampu jalan itu tidak ada. Jadi gelap sekali. Kalaupun ada, paling cuma di ujung-ujung, kayak di ujung pohon-pohon gitu, tapi lampu kecil ya. Lampu-lampu kecil. Jadi, gue bilang suram sekali. Suram banget. Nah, kondisi saat itu motor mati. Sedangkan motor yang saya kendara itu bukan motor tua. Di saat itu saya mengendarai kalau nggak salah Honda Revo ya, Honda Revo. Dan Revo itu belum lama keluar dari dealer. Dan motor itu motor bagus di saat itu ya. Saya coba start. Biasa kan motor kalau kita mati mesin ya, kita matikan terus kita klik lagi, biasa kan ada lampu speedometer nyala ya. Ini tidak sama sekali. Saya coba matiin on. Tidak menyala sama sekali. Ada sekitar 10 kali, tidak menyala. Dan di saat itu belum zamannya HP. Ya. Jadi di saat itu orang yang punya HP mungkin apalagi zaman itu masih zaman-zaman BlackBerry ya. Itu ya orang-orang sultan lah. Gitu. Sedangkan saya cuma pegang waktu itu cuma HP Nokia, yang mana ya nggak ada BBM ya, pulsa pun nggak ada, cuma punya lampu senter. Nah, di saat itu saya sudah pasrah, panik, pasrah, merasa lembab di situ. Dan saat itu saya mulai mencium bau-bau yang gak sedap. Pertama kali saya cium bau anyir. Bau anyir. Itu langsung menyengat di sekitaran saya situ. Dan bisa bau anyir itu menyengat, saya berharap ada motor, mobil yang lewat, tapi tidak ada sama sekali. Memang benar-benar seperti saya ada di tengah hutan, tapi di jalan raya, yang mana kondisi gelap, tidak ada orang lewat. Ini sangat aneh. Sangat aneh. Padahal jam segitu harusnya banyak. Karena itu kan Trans Sulawesi dan sudah masuk Tomohon lah sebetulnya. Nah, ada kira-kira 5 menit bau menyengat itu, tiba-tiba dari arah belakang saya, yaitu itu kan rumah kosong ya, itu nyata banget. Itu ada perempuan bernyanyi, benar-benar bernyanyi. Dan saya masih ingat nyanyian itu nyanyian Belanda, ya, lagu bahasa Belanda. Dan dengan seperti diiringi kayak dari suara gramofon ya. Dulu kenapa saya tahu gramofon? Karena dulu ayah saya punya gramofon yang piringan hitam besar. Itu namanya gramofon. Itu seperti itu. Jadi
Seperti orang menyanyi, perempuan menyanyi diiringi oleh gramofon. Di saat itu, saya mau bilang panik, ya sudah kepalang basah ya. Mau gimana lagi, gitu loh. Jadi saya cuma bisa pasrah mendengarkan apa yang terjadi dan melihat apa yang terjadi. Nah, akhirnya saya diemin, tapi dalam hati saat itu saya mulai bergolak. Dalam hati saya mulai berteriak, tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Gak lama dari itu, tiba-tiba suara menyanyi itu berhenti. Nah, berbunyi suara gerbang daripada rumah tua itu, rumah terbengkalai itu. Kletek, ngek. Saya kaget dong. Otomatis saya ngeliat ke belakang. Pas saya ngeliat ke belakang, saya melihat seperti sekelebatan. Sekelebatan itu lari. Wah, di saat saya ngeliat itu, saya pegang erat-erat stang motor saya, sembari yang satu tangan itu tetap mainin kunci kontak. Tapi nggak hidup-hidup juga. Nah, bersamaan lagi dengan itu, dari arah seberang saya, gubuk tersebut, gubuk kosong. Saudara tahu apa yang saya dengar? Perempuan menangis. Menangis sejadi-jadinya. Seperti dalam kedukaan. Menangis, benar-benar menangis. Dan menyayat hati ya. Di saat itu, saya udah nggak tahu mesti gimana. Badan saya merasa kaku. Tapi tetap saya ucapkan doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, segala setan, iblis tidak berhak, engkau tidak berhak mengganggu hamba-Mu dalam nama. Jadi doa itu tetap saya panjatkan. Dan mata saya melihat ke arah gubuk. Karena saya khawatir, ini orang benar apa setan. Kalau orang benar, ya logikanya kita jangan sampai dia rampok. Gitu loh. Nah, sementara suara tangisan itu terdengar, jadi yang dari sebelah rumah tua ini sudah nggak ada suara lagi. Terakhir yang gerbang tadi dan orang bernyanyi. Sekarang di gubuk itu orang menangis, perempuan menangis. Nah, selama menangis, tidak terlihat apa-apa. Tiba-tiba, suara menangisnya berhenti, dan saudara tahu apa yang saya lihat? Dari samping gubuk tersebut, itu ada sepotong tangan putih. Jadi, seperti saya gambarkan ya, jadi ini balok gubuknya, ya, balok pintu ya, tapi pintu sudah nggak ada, udah ya namanya balok, yang namanya gubuk udah reot ya, itu seperti ada tangan megang. Itu saya nyata banget lihat, itu tangan putih. Di saat saya lihat itu kaget saya. Dan Bapak Ibu tahu saat itu, seperti suara saya terbuka keluar dan saya berteriak, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa, segala setan, iblis, tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Saya tidak takut dengan setan. Di saat itu keberanian saya timbul. Benar-benar keberanian saya timbul. Dan saya juga bingung. Saat itu suara saya seperti lantang terbuka dan ya memang marah. Jadi akhirnya jadi berbalik marah. Dan saya sampai sesadarnya saya tunjuk tangan itu, ya, yang memegang daripada balok pinggiran balok daripada gubuk tersebut. Saya tunjuk dan saya tengking dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak berhak mengganggu anak-anak Tuhan. Dan saya bilang, engkau enyah dari sini. Karena engkau adalah makhluk terkutuk. Dan kalau kau masih di sini, dan memang saya marah, sampai saya buang kata, jangan sampai saya bakar kuburmu. Dan saya di saat itu, saya seperti ada dua kepribadian.
kepribadian saya asli itu seperti terdiam, tapi kepribadian yang satu itu seperti memaki-maki dan mengusir setan itu. Itu nyata terjadi. Nyata terjadi. Dan Bapak Ibu tahu apa? Dia nampakkan mukanya. Jadi dia pegang di sini, kemudian dia ngintip. Begitu dia ngintip begini, matanya bolong. Matanya bolong, pucat, hidungnya nggak ada, dengan rahangnya itu cuma separuh. Dan Bapak Ibu tahu, di saat itu saya turun dari motor. Nah ini, saya merasakan diri saya waktu itu lebih berani lagi. Saya turun dari motor, saya standar satu, saya turun dari motor, dan saya masih ingat apa yang saya katakan saat itu. Saya berkata bahwa aku kutuk engkau dengan kuasa darah Kristus, engkau kembali ke neraka. Karena kalau engkau masih mengganggu, Tuhan Yesus sendiri akan menghukum engkau saat ini. Enyah. Dan saat itu, saya melihat itu tangan itu seperti kayak kesetrum gitu, mukanya seperti kesetrum gitu, dan dia langsung kayak lari, tapi larinya mundur, dan saya tahu itu belakang itu jurang kan, lari mundur dan hilang di balik kegelapan, karena di jurang itu banyak pohon-pohon ya, hilang di situ. Dan saat makhluk itu hilang, saya tidak ada rasa takut. Tangan saya langsung spontan putar kunci kontak motor, menyala. Kunci kontak motor menyala saat itu juga. Dan begitu menyala, saya langsung start, saya putar arah lagi, otomatis saya melewati gubuk tersebut. Tapi dengan saya tidak takut lagi, dan saya langsung tancap gas. Dan puji Tuhan, selama saya tancap gas sampai tiba di rumah, tidak ada yang mengikuti saya. Tidak ada yang namanya orang bilang nemplok, nggak ada, nangkring, nggak ada. Dan ini adalah kisah yang saya ingat sampai saat ini. Karena itu kali pertama, ya, kali pertama saya menghadapi real, ya. Kalau waktu kecil saya ngeliat kan, ya, tapi karena anak kecil kan nalarnya maksudnya belum seperti kita orang dewasa ya, belum tahu ini orang apa setan gitu. Tapi di saat itu kan saya sudah dewasa, jadi saya bisa bedakan ini orang apa setan. Dan di saat itu, ya, semenjak saat itu saya setiap kali melewati gubuk itu, saya seperti menantang, karena saya tahu disitulah ada poin kemenangan saya bersama Kristus. Nah, disinilah dari kesaksian ini, saya yakin di saat kita menyerukan nama Tuhan Yesus, iblis pun gemetar. Meskipun dia masih coba mengintimidasi, menakut-nakuti, tapi di saat kita pasang iman, kita percaya Tuhan bersama dengan kita, yang saya rasakan, saya digeser, Tuhan yang maju. Dan saya yakin Tuhan sendiri menghardik setan itu. Dan dia seperti kesetrum, dan dia lari tunggang langgang ke belakang, tapi jalannya mundur. Nah itulah kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Iblis setan pun tidak bisa mengalahkannya. Asalkan kita punya iman, dan kita berseru teriakan nama Tuhan Yesus. Di saat itu, yakin Tuhan Yesus langsung datang menolong Anda. Jangan kita teriak ketakutan, tidak. Teriakan nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan nama Tuhan Yesus adalah nama yang sangat ditakuti oleh iblis dan setan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, apapun masalah kita, terus fokus kepada Tuhan,
Meskipun masalah kita berat, meskipun setan mengintimidasi pikiran kita, teriakan nama Tuhan Yesus. Karena di saat itu juga, Tuhan Yesus langsung datang menolong kita. Dan iblis pun, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berperang di depan kita dia geser di belakang. Terima kasih sudah menonton kesaksian nyata Roland dalam episode kali ini. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman kita semua dan kita bisa lebih sadar bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Tergantung kita mau memanggil dia atau tidak. Gunakan terus iman, gunakan terus doa Anda, dan serukan nama Tuhan Yesus di segala macam situasi dan kondisi Anda. Shalom dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.